Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami. Kami rindu ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hati dan pikiran kami dikuasai dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berkati hati kami, agar hati kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14. Matius pasal 18 ayat 12 sampai 14, kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak mengkehendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah mengkehendaki pertobatan kita. Allah mengkehendaki pertobatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin sepakat semua umat manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan ataupun yang kita sebut dengan dosa. Tetapi ada perbedaan setiap orang dalam menjalani kehidupan yang terus melakukan dosa tadi. Ada sebagian orang menyadari dosanya dan mengakuinya di hadapan Tuhan dan tidak mengulangi dosa itu. Ada juga orang yang menganggap senang dan bangga atas kehidupan dosa yang dia lakukan, bahkan dia terus ulangi dan terus ulangi, walaupun dia mengetahui yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia yang hidup bersama-sama, sering kita memandang sebelah mata orang yang melakukan kesalahan, orang yang berbuat salah, orang yang berdosa. Kita sering memandang sebelah mata atau menganggap mereka hina. Kita seperti menjadi hakim atas kehidupan mereka. Kita seperti orang yang benar, orang yang bersih dari dosa. Sehingga kita memberikan penilaian kepada mereka dan tidak memandang mereka seperti kita memandang diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan sebagai orang percaya? Bagaimana kita menanggapi orang-orang yang berdosa? Apakah Tuhan mengkehendaki orang berdosa? Melalui perumpamaan dan firman Tuhan pada saat ini, semua umat manusia berharga di mata Tuhan. Yesus mengumpamakan 100 ekor domba yang 1 ekor sesat. Maka si pemilik akan
meninggalkan yang ke-99 ekor ini di pegunungan, dia akan mencari dan berusaha menemukan seekor domba yang hilang tadi. Tersesat yang tidak termasuk dalam bilangan 99, terilang hara, tidak lagi bergabung dan bersama dengan 99. Oleh karena belas kasihnya, sayangnya kepada seekor domba tadi, dia tergerak untuk mencarinya dan meninggalkan sejenak 99 ekor domba miliknya tadi. Dan ketika seekor domba tadi sudah ketemu, sudah didapatkannya, maka ada perasaan yang bahagia, sukacita, dan senang. Bahkan melebihi dari sukacita yang 99 ekor tadi yang tidak sesat. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari perumpamaan ini dijelaskan, demikian jugalah dengan Bapa di sorga. Karena Tuhan mengkehendaki semua manusia, semua anak-anak Tuhan mengalami pertobatan dan perubahan. Banyak manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terhilang hara, yang tidak tahu jalan yang baik dan tidak baik. Atau ada yang tahu yang baik tapi tidak dikerjakan. Banyak orang tersesat yang tidak tahu yang dikerjakannya berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebagai orang percaya, orang Kristen kita, orang yang diberkati dan orang yang menjadi berkat bagi sesama, kita harus juga bergumul atas kehidupan dosa mereka. Kenapa kita bergumul, Bapak Ibu Saudara-saudara? Apakah tidak seharusnya kita bangga karena kita sudah baik? Jangan pernah berbangga hati, Bapak Ibu, kita baik, orang-orang di sekitar kita berbuat dosa. Mari ikut bergumul agar mereka juga baik dan kembali kepada Tuhan melalui doa kita. Mari mencoba, Bapak Ibu, memberikan pendekatan kepada mereka dengan memberikan nasihat atau peringatan kepada mereka 4 mata, dengan mengatakan apa yang mereka lakukan sesungguhnya tidak benar di hadapan Tuhan. Kita gumulkan kehidupan mereka. Kita mau semua kita umat manusia bersama-sama dengan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan rindu dan mengharapkan, bahkan mengkehendaki semua kita anak-anaknya tidak ada yang tersesat. Mungkin saya yang tersesat, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara bahkan keluarga kita yang sedang tersesat. Tetapi ada kalanya Tuhan menuntun kita, mengingatkan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu melalui pelayan gereja, melalui kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita dengarkan, melalui orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita ditegur dan diingatkan, kita harus bersyukur dan berbangga hati kalau orang-orang di sekeliling kita masih memiliki rasa kasih sayang kepada kita. Kita ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita yang tersesat, mungkin kita merasa sudah benar, tetapi melalui cerminan firman Tuhan kita salah. Mari berbalik kepada Tuhan. Dengarkan suara Tuhan yang memanggil kita, yang merindukan kita untuk kembali kepada kawanan-kawanan domba yang tidak tersesat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, serukan pertobatan. Serukan pertobatan kepada orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita yang tidak berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah bosan-bosannya untuk terus mengingatkan dan menegurnya di dalam kasih yang daripada Tuhan. Tuhan ingin kita bertobat. Melalui pertolongan Roh Tuhan, kita dimampukan untuk meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami puji dan muliakan namamu.
Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bersyukur dan bangga kalau Tuhan mengkehendaki pertobatan kami. Ketika kami tersesat, hilang arah, ajari kami dan ingatkan kami kuasa Roh Tuhan menjamah hati kami, sehingga kami boleh kembali dan berpaling kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami puji dan sembah nama Tuhan yang boleh memelihara dan memberkati kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami firman Tuhan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 113 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 113 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan menegakkan orang yang hina. Tuhan menegakkan orang yang hina. Bapak Ibu, saudara-saudara, berbicara tentang hina, manusia sering sekali memandang sebelah mata orang-orang yang memiliki latar belakang sosial yang rendah. Contoh, orang-orang miskin, orang-orang cacat, yatim piatu, anak yatim, bahkan perempuan yang tidak bisa melahirkan atau kita sebut dengan mandul. Manusia yang tidak mengenal Tuhan dengan baik akan memandang orang-orang seperti itu, memandang sebelah mata, atau menganggap orang itu lebih rendah dari dirinya, memandang hina karena mereka adalah orang-orang yang tidak cukup baik seperti dirinya tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah Tuhan juga tidak memperhatikan orang-orang yang kurang sempurna hidupnya secara fisik, sosial, ekonomi, dan rumah tangga? Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita mau diberikan pemahaman, diberikan pengertian, karena Tuhan tidak seperti manusia yang memandang sebelah mata. Tetapi bagi Tuhan semua manusia yang diciptakan Tuhan sama. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang hina, tidak ada yang tidak terpandang. Semua di mata Tuhan sama.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita saat ini sudah baca dan dengar bagaimana pemazmur mengatakan, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Mulai terbit sampai terbenamnya, pujilah Tuhan. Pemazmur melihat bagaimana Allah yang penuh belas kasih itu mengangkat, menegakkan, dan menopang orang-orang yang dianggap hina, miskin, mandul, orang yang tidak terpandang, diangkat oleh Tuhan. Tuhan memandang mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan mempedulikan mereka. Tuhan juga memberikan kebebasan bagi mereka untuk memperoleh keselamatan. Pemazmur melihat bagaimana Allah yang penuh kasih boleh menyatakan kasih-Nya bagi semua orang tanpa terkecuali. Keselamatan bukan hanya untuk orang kaya, orang yang sempurna, tetapi juga semua orang, orang terlantar sekalipun, anak-anak jalanan mendapatkan keselamatan kalau iman percayanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua mendapatkan kebebasan untuk keselamatan. Tidak ada bangsawan, tidak ada orang yang hina, orang miskin. Semua kita berharga. Semua kita dipandang sempurna dan baik di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan menganggap kita rendah. Kita harus percaya diri, aku ini berharga di mata Tuhan. Aku ini sempurna, aku ini orang yang dianggap Tuhan. Aku pribadi yang dianggap Tuhan, yang diperlengkapi Tuhan untuk melakukan banyak kebaikan. Kita harus bangga pada diri sendiri. Orang menganggap kita hina, tetapi Tuhan tidak pernah sekalipun menganggap kita hina. Kita punya kekurangan, keterbatasan dan kelemahan, tetapi bagi Tuhan, kalau itu kita jadikan kebahagiaan dan kita ucapkan syukur, Tuhan akan memberikan kelebihan-kelebihan yang lain yang ada dalam kehidupan kita. Jangan mau kita kurang percaya diri, menjadi orang yang minder. Aku tidak sempurna seperti mereka, aku punya kekurangan. Biar orang memandang kita lemah, tetapi kita harus kuat. Ketika kita merasakan Tuhan memandang aku, Tuhan menegakkan aku, Tuhan mengangkat aku, Tuhan mendirikan aku, menopang aku dalam setiap kehidupanku. Sehingga tidak ada alasan bagi kita umat percaya tidak bersyukur kepada Tuhan. Seperti kata pemazmur tadi, mulai dari terbit dan sampai terbenamnya katakan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan itu baik dan luar biasa. Walaupun aku punya kelemahan, tetapi Tuhan menegakkan aku. Tuhan memandang aku yang hina ini. Tuhan memperhatikan dan memperdulikan aku. Terlebih, Tuhan juga memberikan anugerah keselamatan itu bagiku. Bukan hanya kepada orang-orang kaya dan hebat dan yang sempurna, yang mempunyai talenta yang mungkin berlebih-lebih, tetapi bagi setiap orang, Tuhan berbelas kasih. Tuhan menaruhkan kasih-Nya sehingga kita sama. Tidak ada yang kaya, yang miskin. Semua kita sama di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita diyakinkan lewat pemazmur ini, kita harus memuji Tuhan. Karena Tuhan memandang semua orang sama. Tuhan memberikan anugerah kasih-Nya kepada semua orang sama. Anugerah keselamatan semua sama. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita sebagai manusia biasa memandang orang yang hina. Kalau kita mengenal firman Tuhan, semua orang walaupun mereka punya kekurangan, kita akan menganggap mereka sama seperti kita. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu yang telah memberkati kami pada saat ini ya Tuhan, agar kami percaya oleh karena anugerah Tuhan kami boleh dibebaskan dari dosa kami. Oleh karena kasih Tuhan kami diselamatkan.
Semua kami memperoleh keselamatan tanpa terkecuali ketika kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap tidak memandang sebelah mata, memandang remeh orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya kami juga sama seperti mereka. Kami adalah ciptaan Tuhan yang layak merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.